serta dengan senang hati saya menyambut para audiens hari ini dalam acara webinar lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Genbi Unsika yang mengusung tema Raih Peluang Bumi dengan giat penuh semangat. Perkenalkan, saya Hilda Aulia dari Genbi Unsika akan menjadi pemandu dalam acara pada hari ini. Adapun rangkaian kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, kemudian pemaparan materi oleh pemateri, selanjutnya penayangan video yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian door prize, dan terakhir penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, para peserta dimohon untuk berdiri. Baik, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Tessa Viko Ulfa selaku Ketua Pelaksana Webinar Lingkungan Hidup pada pagi hari ini. Kepada Tessa Viko, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karena acara webinar lingkungan hidup tentang hidroponik ini bisa terselenggara dengan lancar. Yang kita hormati pemateri kita, Ketuguh Gumilang selaku konsultan hidroponik dan bioblog. Yang kita hormati Ketua Umum Genbi Unsika, Kang Aek Syaifullah. Yang kita hormati Ketua-Ketua Umum Komisariat Genbi Bandung. Yang kami banggakan para anggota Genbi Unsika dan para peserta webinar lingkungan hidup yang berbahagia pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman pada webinar ini. Webinar lingkungan hidup hidroponik adalah webinar yang akan membahas dasar-dasar bercocok tanam secara hidroponik, mulai dari hal utama yang harus peserta ketahui hingga menentukan tanaman apa saja yang dapat ditanam secara hidroponik. Saya berharap dengan webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang webinar lingkungan hidup hidroponik. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, silakan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk menjalankan
kegiatan bercocok tanam secara hidroponik pertamanya di rumah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TSL Piko atas sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum GNB Unsika tahun 2021 kepada Kang Ayaf Saifullah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada kategori Gumilang sebagai pemateri pada hari ini, yang saya hormati Ketua Komisariat GNB Bandung. Dan tidak lupa pula teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya, saya Ketua GNB berterima kasih kepada segenap panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan berjalan lancar sampai terselenggara pada hari ini. Dan semoga kita mendapatkan manfaat dari webinar hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join pada webinar hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kita. Saya mewakili dari GNB Unsika. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan kepada Kak Teguh Gumilang sebagai pemateri. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Aif yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti kita pada hari ini yang bicara mengenai hidroponik. Pastinya kita semua setuju ya bahwa kegiatan menanam dan bertani merupakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, bersama pemateri kita pada hari ini seorang trainer bersertifikat, spesialis pertanian perkotaan, praktisi dan konsultan agribisnis di dalam dan luar negeri, pendiri Akademi Hidroponik dan Biovlog, pemilik Gumilang Farm, serta co-founder Kampung Melon Hasil Tani Indonesia. Kita akan kulik bersama-sama dan menarik informasi sebanyak-banyaknya dari pengalaman beliau dalam menjalani dunia pertanian. Langsung saja kita panggilkan Kak Teguh Gumilang SFP. Halo Kak Teguh, apa sudah terhubung dengan kami? Assalamualaikum. Suara saya jelas? Halo, bagaimana Kak Teguh? Apa sudah terhubung dengan kami? Halo, suara saya sudah jelas? Baik, sudah ya. Perkenalkan Kak, aku Hilda yang akan mendampingi Kak Teguh selama pemaparan materi berlangsung nanti. Sebelum Kak Teguh menyampaikan materi, saya izin menyampaikan informasi kepada para peserta. Bila ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Teguh, bisa langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, mungkin kalau Kak Teguh sudah ready ya, kita persilakan untuk memulai pemaparan materinya. Waktunya 40 menit ya Kak. Baik, sebelum saya mulai, bisa direspon dulu. Untuk suara saya jelas ya semuanya? Halo, guys. Oke, baik. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Di weekend ini orang lain mungkin ada yang leyeh-leyeh, ada yang lebahan, tapi teman-teman semua Masya Allah luar biasa menyempatkan waktunya, menyempatkan kesempatannya untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing, ya Insya Allah. Saya di sini bukan karena seorang yang pintar, tidak, tapi mungkin karena saya lebih dulu saja memulainya. Gitu.
Ya, jadi jangan sungkan kalau misalnya ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan saja nanti di sesi Q&A untuk bertanya, silakan ya. Baik, terima kasih. Insya Allah hari ini saya akan coba memaparkan tentang bercocok tanam secara hidroponik ya. Baik, boleh di next slide. Oke, ini ya boleh di next slide. Oke, ini adalah aktivitas saya ya. Kalau berbicara pertanian, sebetulnya saya tidak punya latar belakang pertanian. Saya adalah seorang teknik mesin yang notabene bergelut dengan permesinan, tidak berhubungan dengan budidaya. Dan qadarullah ternyata Allah menakdirkan saya untuk berjalan di dunia pertanian ini. Saya memulai ketika saya masih kuliah di tahun 2008 ya. Tahun 2008 saya memulai gitu. Ini adalah beberapa bisnis yang saya jalani ya, ada 6 anak bisnis ya. Semuanya ada di bawah perusahaan PT Gumilang Berkah Mandiri. Ya. Ya, ini adalah salah satu kebun kita yang melakukan hidroponik. Ini tanaman selada ya ketika saya di kebun gitu. Oke, boleh di next slide. Mungkin kalau misalnya agak ini boleh di screen saya dijadikan co-host biar saya aja yang share screen-nya coba. Ya. Oke. Sudah diizinkan ya? Oke, siap. Sebentar. Bentar ya. Oke. Screen-nya sudah kelihatan ya? Saya lanjut ya. Orang sarjana pertanian. Ini tadi. Baik, sebelum kita melakukan hidroponik, saya ingin bertanya kepada para peserta, kepada teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan hidroponik? Boleh ditulis di chat mungkin ya, silakan. Saya kasih waktu. Apa sih itu hidroponik? Budidaya tanpa menggunakan tanah, menanam di air. Oke, yang lain? Bercocok tanam menggunakan air. Oke. Siap. Oke. Baik. Jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Oke. Jadi secara harfiah, secara letter lock, kita bercocok tanam menggunakan ini yang adalah air. Gitu. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan hidroponik? Kita hari ini teman-teman semua, apalagi yang misalnya tinggal atau bersentuhan daerah-daerah kota-kota besar, maka permasalahannya kurang lebihnya sama, ada 3. Pertama, lahannya sempit ya. Kita tahu Bandung, Jakarta atau Jabodetabek semuanya gitu kan, kota-kota besar lainnya, lahan itu semakin hari semakin sempit. Kenapa lahan ini sempit? Karena banyak alih fungsi lahan. Mungkin ketika dulu lahan-lahan tersebut adalah lahan-lahan produktif ya, lahan-lahan produktif yang mana digunakan sebagai lahan untuk melakukan produksi. Hari ini yang ditanam bukan lagi tanaman, tapi yang ditanam adalah beton ya, jadi perkantoran, jadi perumahan atau jadi fasilitas umum yang lain gitu. Nah, selanjutnya permasalahan yang dihadapi adalah berdasarkan data BPS, pertambahan penduduk itu semakin lama semakin banyak. Data
anak lahir itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang meninggal. Nah, artinya apa? Ketika orang ini bertambah banyak, maka kebutuhan untuk pangan pun akan semakin banyak, gitu. Karena tidak ada satupun manusia yang minumnya oli, makannya murbaut, enggak kan? Tapi makannya tetap pangan, gitu. Nah, jadi permasalahan inilah yang pada akhirnya menyebabkan kita harus mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi disebutkan. Kenapa hidroponik? Karena hidroponik bisa dilakukan di lahan-lahan yang notabene sebetulnya tidak bisa melakukan budidaya. Misal, kita punya rumah, kemudian punya lantai 2 atau mungkin 3 gitu kan. Kemudian di atasnya itu sudah didak ya, cor-coran beton. Secara konvensional kita nggak bisa nanam di atas beton. Tapi dengan hidroponik kita bisa melakukan budidaya tersebut, gitu. Nah, maka dari itu inilah alasan-alasan yang paling dasar kenapa kita perlu melakukan hidroponik. Ya. Selanjutnya, nah hidroponik ini adalah sebuah sistem, ya, sebuah teknik, dan ternyata dalam hidroponik itu tidak hanya satu sistem, gitu. Yang paling lazim dilakukan dalam hidroponik itu ada 7, ya, rakit apung atau floating system. Kemudian ada NFT, nutrient film teknik, ada DFT, deep flow teknik, ada sistem irigasi tetes atau drip irrigation, ada sistem Dutch bucket atau ember Belanda, kemudian yang terakhir ada sistem aeroponik. Nah, ketujuh sistem ini berbeda penggunaannya karena satu, secara budgeting, kedua, jenis namanya juga beda, gitu ya. Bisa diaplikasikan pada semua jenis sistem ini. Itu seperti apa, rakit apung seperti apa? Saya akan tunjukkan. Ini adalah contoh untuk sistem sumbu, ya. Jadi teman-teman sederhana sekali, cukup menyediakan bak nutrisi, bentuknya mau baskom, kemudian mau kolam, mau apapun itu, kemudian nanti tinggal pakai net pot, kemudian pakai sumbu, persis untuk aplikasinya, untuk skemanya itu seperti sumbu kompor. Jadi nutrisi itu masuk ke sumbu dan dari sumbu itulah nanti nutrisi akan mengalir ke tanaman, ya, pakai media tanam tentunya. Jadi seperti ini. Ini salah satu contoh wick system. Kemudian yang kedua adalah floating system, ya, atau rakit apung. Mirip dengan wick system, hanya aja dia nggak pakai sumbu. Jadi langsung akar tanaman dengan larutan nutrisi, ya. Jadi ketinggian air itu langsung nempel di akar tanaman. Kalau tadi tidak harus nempel. Kenapa? Karena ada sumbu yang dimana dia menggunakan sistem kapiler naik ke atas, ya, gitu. Nah, ini untuk sistem rakit apung atau floating system, ya. Selanjutnya NFT, nutrient film teknik. Nah, nutrient film teknik itu adalah dengan pipa, biasanya dengan lapisan yang tipis, ya. Kalau teman-teman tahu negatif film itu kan tipis banget, ya. Ya. Nah, itulah kenapa ini disebut dengan nutrient film teknik, karena lapisan yang ada di bawahnya untuk mengaliri dan untuk memberikan nutrisi pada tanaman ini itu setipis itu, ya. Tapi permasalahannya apa? Ini wajib menggunakan energi listrik selama 24 jam non-stop, 7 hari dalam 1 pekan. Kenapa? Karena pada saat air atau aluran nutrisi itu berhenti, maka akar akan kering, tanaman akan layu, dan pada akhirnya tanaman akan mati. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan ketika teman-teman melakukan NFT, ya, gitu. Ini akan sangat bergantung pada aliran atau pasokan energi listrik, ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah DFT, ya, deep flow teknik. Mirip-mirip sama NFT, hanya saja dia ada genangannya. Jadi tidak
tidak full ya, tidak tipis, dia larutannya itu sekitar 3-4 cm. Nah, kalau teman-teman lihat di ujung pipa itu dia mengecil ya. Konsep Venturi ya kalau di fisika. Jadi dari yang diameter besar menuju kecil, maka di situ ada genangan. Nah, genangan inilah yang pada akhirnya bisa bertahan beberapa lama sehingga dia tidak tergantung pada aliran energi listrik. Sehingga ini bisa misal 6 jam nyala untuk pompa, kemudian 1 jam off, kemudian nanti nyala lagi dan off lagi. Jadi pompanya bisa lebih banyak istirahat ya gitu. Nah, ini untuk sistem DFT ya, di flow teknik. Kemudian, nah ini yang disebut dengan drip irigasi atau irigasi tetes ya. Irigasi tetes itu jadi irigasinya itu ditetes ya. Jadi ada sticknya, kemudian kita dialirkan di situ dan ini pakai timer. Jadi misalnya untuk 1 hari kita hanya siram itu 3 kali, pagi, siang, sore, dan ketika menyiram itu waktunya hanya 15 menit. Nah, ketika 15 menit itu berapa kebutuhan tanaman kita harus hitung. Ya, misal ketika 1 kali menyiram itu kebutuhannya adalah 500 mili, nah maka dalam 15 menit itu berapa detik dan dalam setiap detik itu berapa tetes. Nah, itu harus kita hitung. Ya. Jadi kita bisa set nanti ketika 15 menit dia running berapa air dan konsumsi pupuk yang dikonsumsi oleh tanaman gitu. Nah, kita harus lebih detail kalau untuk menggunakan drip irrigation ya, irigasi tetes. Selanjutnya, ini Dutch bucket, mirip dengan irigasi tetes, hanya saja ini disirkulasi ya. Kalau tadi drip irigasi itu tidak disirkulasi, jadi ke tanaman langsung diserap tanaman dan habis. Bisa menguap ataupun ada di bawah lapisan tanaman, di bawah akar. Nah, kalau untuk Dutch bucket ini dia disirkulasikan dan kembali lagi ke tandon. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada tandon di bawah berwarna silver, ya. Kenapa dikasih aluminium foil? Supaya tidak tumbuh lumut, ya, supaya nutrisinya terjaga. Nah, dari tandon masuk ke tanaman, kemudian ada pipa kecil, ya, masuk lagi ke pipa besar dan masuk lagi ke tandon. Nah, ini disirkulasi. Ini yang membedakan. Kenapa disebut Dutch bucket? Karena pertama kali ditemukan dan dikembangkan itu di Belanda. Makanya namanya Dutch bucket, ya. Nah, ini yang terakhir dan ini masih jarang dilakukan untuk di Indonesia, ya. Ini disebut dengan aeroponik. Tanamannya digantung. Jadi akarnya itu menggantung, ya. Kemudian dikasih kabut. Jadi dibuat nozzle. Pakai nozzle dan dibuat mist blow, ya. Jadi disiram dengan kabut air nutrisi, ya. Ini juga pakai timer gitu. Nah, ini memang kendalanya yang cukup sulit adalah satu, ketika nozzle-nya itu mampet. Nah, ketika nozzle mampet artinya sirkulasi tidak berjalan dengan baik, tanaman kurang nutrisi, layu, mati gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau untuk di negara-negara maju ini sudah dikembangkan untuk tanaman-tanaman umbi, misal kentang, kemudian sweet. Kita tahu nih sistem-sistemnya seperti apa. Kemudian yang pertama, kualitas air. Kenapa kualitas air ini penting? Karena kita nanamnya menggunakan daya air. Kita tidak nanam di tanah, maka air ini menjadi faktor utama. Apa saja yang kita harus perhatikan kualitasnya? Satu, pH air. Ya, pH air. Setiap tanaman akan berbeda kebutuhan pH-nya. Kedua, itu adalah suhunya. Ya, suhu air, dinginkah, hangatkah atau panas gitu. Nah, yang terakhir adalah ppm-nya, ya, atau larutnya, ya, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya, apalagi yang harus kita perhatikan? Kualitas benih, ya, hibrid. Nah, ini beda-beda nanti, ya. Dan pastikan juga ketika misalnya nanti teman-teman membeli benih, yang harus diperhatikan kalau misalnya dia dari pabrikan, satu, expired date-nya harus dilihat. Kapan benih ini expire. Kemudian yang kedua, DB atau daya kecambah. Ya, yang harus diperhatikan itu. Kemudian yang ketiga, kemasannya. Kemasan fabrikasikah atau kemasan repack, ya, yang ada biasanya pakai plastik clip, ya.
kalau beli. Nah, itu hati-hati kalau misalnya beli yang kemasan repack, karena itu bisa jadi daya kecambahnya kecil. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi. Ya, sudah terkontaminasi. Itu hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang dipakai. Jadi kita kan tidak pakai tanah. Kemudian media tanamnya harus kita siapkan. Media tanam yang seperti apa untuk tanaman yang akan kita tanam. Ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, sistem. Tadi sudah kita bahas ya, sistemnya ada apa saja. Kemudian nanti jenis tanamannya. Tanaman sayur kah? Tanaman buah kah? Atau tanaman apa? Ini juga penting. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Ya, misal kalau misalnya di Purwakarta seperti apa, di Karawang seperti apa, di Bandung seperti apa, di Bogor seperti apa, Cirebon seperti apa. Ini beda, gitu kan? Apakah kita akan mengikuti kondisi lingkungan ataukah kondisi lingkungan yang akan kita treat supaya bisa menyesuaikan dengan keinginan kita? Misal kalau di Purwakarta terlalu panas misal gitu kan, kita bisa treat dengan menggunakan mist blower, pakai kincir gitu. Atau misalnya terlalu dingin kita pakai heater. Jadi seperti itu bisa dilakukan ya gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian setelah kita memperhatikan ini, kita berhubungan sama apa? Sama tanaman. Tanaman ini makhluk hidup yang notabene butuh juga kebutuhan-kebutuhan yang harus kita tidak melakukan di hidroponik. Kenapa? Bahwa pupuk atau nutrisi yang kita berikan adalah sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tanaman. Jangan sampai nanti dosisnya kekecilan atau dosisnya kebesaran. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Yang ketiga, sinar matahari atau pengganti. Kenapa? Karena sinar matahari ini diperlukan untuk tanaman melakukan fotosintesis. Ya, teman-teman sudah paham itu ya, insya Allah, gitu kan? Nah, ketika tanaman ini melakukan fotosintesis, maka dia juga memerlukan apa? CO2, yang pada akhirnya juga akan menghasilkan O2. Tapi ketika fotosintesisnya malam, maka yang dibutuhkan adalah O2, ya, gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, yang harus diperhatikan adalah kasih sayang. Kenapa? Tanaman adalah makhluk hidup. Tanaman adalah makhluk hidup yang punya nyawa, yang punya soul, yang punya jiwa, yang notabene juga harus diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya, jangan sampai ketika kita nanam dibiarkan saja, gitu kan. Ya udahlah, nutrisinya udah saya kasih, sinar mataharinya ada, dibiarin aja. Enggak, gitu. Kalau bisa setiap pagi diajak ngobrol. Berdoa bareng, gitu. Rasakan apa yang mereka rasakan. Pahami bahasa mereka. Mereka tidak bisa bahasa kita, tapi kita harus paham bahasa mereka. Contoh, tanaman tiba-tiba ujung daunnya menguning. Maka itu adalah salah satu bahasa dari tanaman bahwa tanaman ini kurang pupuk N, gitu. Ini kita harus paham, ya. Jangan sampai, nggak apa-apa, paling cuma kepanasan, enggak, gitu. Beda, karena setiap sebab yang berbeda akan menghasilkan dampak yang berbeda pada akhirnya, gitu, ya. Jadi 5 unsur ini harus diperhatikan. Ya, tadi kita sudah paham teknisnya, sistemnya seperti apa yang harus disiapin, kemudian tanaman tuh butuh apa aja, ini juga sudah kita bahas. Selanjutnya, teknisnya. Ini, teman-teman, kita tidak pakai tanah, tapi kita menggunakan media tanam yang lain sebagai pengganti tanah. Apa saja yang bisa kita gunakan? 1, rock wool. Ya, kedua, clay ball. Ya, ketiga, spon atau karet busa. Kemudian arang sekam, kokopit, tisu, ya, dakron, dan kain flanel. Mungkin selama ini teman-teman hanya paham atau hanya tahu rock wool misal gitu untuk hidroponik, ternyata ada banyak loh. Gitu. Ada banyak yang kita bisa gunakan. Misalnya, Kang, kalau rock wool itu seperti apa, clay ball itu seperti apa? Saya akan tunjukkan. Ya. Ini rock wool. Rock wool ini terbentuk dari batu kapur yang dilebur, kemudian dipres menjadi kotak-kotak sesuai ukuran ya. Bagi teman-teman yang punya kulit sensitif atau alergi, hati-hati. Kenapa? Karena ini cukup gatal ya. Maka kalau misalnya mau pakai ini, kalau misalnya yang punya kulit sensitif, pakai gloves, pakai sarung tangan ya. Karena ini gatal. Ya.
Dan ini hanya 1 kali pakai. Jadi ketika nanam pakai ini, nanti ketika panen ini nggak bisa dipakai lagi. Ya, gitu. Nah ini dia daya porositasnya ini bagus. Jadi ketika dia direndam di air, dia bisa tahan airnya itu tidak hilang ya. Jadi dia bagus ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang disebut dengan clay ball. Ya ini dibentuk dari tanah liat, kemudian dibentuk bola-bola kecil, dipanaskan dan jadi seperti ini. Ini bisa digunakan berulang-ulang. Bisa digunakan berulang-ulang ya, di mana ketika nanti saat panen ini setelah digunakan dicuci dulu. Kenapa dicuci? Supaya hama atau vektor hama dari tanaman sebelumnya itu bisa hilang ya gitu. Harganya cukup mahal dibandingkan dengan rockwool tadi ya. Ini busa ya, ini busa. Busa yang paling sederhana yang bisa kita gunakan kalau misalnya di rumah, busa pencuci piring. Itu bisa kita pakai. Nah, permasalahannya adalah busa ini nggak bisa pegang, daya porositasnya rendah. Jadi dia harus kerendam air terus. Nah, permasalahannya kalau kerendam airnya itu kita salah hitungannya, yang ada tanamannya busuk. Ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian ini arang sekam ya. Arang sekam itu adalah kulit dari padi, kemudian dibakarnya tidak sempurna, karena kalau dibakar sempurna kan jadi abu. Nah, ini dibakar tidak sempurna ya, sehingga menghasilkan arang sekam. Oke. Nah, ini warnanya coklat, ini yang disebut dengan kokopit. Kokopit ini biasanya dihasilkan dari serbuk sabut kelapa. Ya, jadi ketika sabut kelapa itu dibuat menjadi manufaktur, biasanya kan ada limbah. Limbahnya adalah potongan-potongan kecil dari sabut atau debunya gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Nah, itu yang dikumpulkan dan itu yang disebut dengan kokopit. Ini harus hati-hati karena ini harus direndam dulu. Kenapa? Karena ini taninnya banyak. Taninnya banyak dan itu bahaya. Kalau misalnya itu tidak dicuci dulu, maka itu bisa membuat tanaman mati ya, karena over taninnya. Ya. Nah, ini tisu. Saya yakin teman-teman pernah melakukan eksperimen ini ketika dulu sekolah, baik di sekolah dasar ataupun mungkin di sekolah menengah ya. Pakai bekas air mineral, kemudian pakai tisu, kemudian pakai kacang hijau. Pernah melakukan itu ya? Nah, itu adalah konsep dasar sederhana dari hidroponik. Kita melihat kacang itu sprouting, tumbuh, jadi kecambah, kemudian dia ada daunnya gitu kan. Nah, itu adalah konsep dasar sederhana dari hidroponik sebetulnya. Kita sudah pernah melakukan itu. Hanya saja mungkin kita lupa ya. Gitu. Saya ingin tanya kepada teman-teman, ada yang tahu nggak ini seed apa? Ini biji apa? Boleh dong di kolom komentar. Coba, ini biji apa? Saya ingin tahu, teman-teman. Boleh, silakan. Zulfan Alfarizi, kangkung. Oke, yang lain? Coba deh, dua jawaban lagi. Ada yang jawab kangkung, kemudian Larasati jawab jagung. Oke. Iqbal kacang hijau. Oke. Terima kasih teman-teman ya atas atensinya. Baik. Teman-teman, ini adalah tanaman ini tanaman kangkung ya. Jadi mungkin ada yang baru lihat, ternyata kangkung itu punya biji gitu ya. Kangkung itu berbiji. Ya. Jadi kangkung itu kalau dibiarkan, biasanya kangkung itu dipanen pada saat usia 30 hari dari semai, gitu ya. Tapi kalau dibiarkan sampai 6 bulan, dia akan berbunga. Bunganya warnanya putih, ya. Kalau misalnya teman-teman nanam nanti bisa dibiarkan 6 bulan, nanti muncul bunganya warnanya putih. Bagus, cantik. Kemudian nanti setelah 1 tahun dia akan muncul biji. Ya, di atas bunga itu akan muncul semacam polong ya.
Dan itu nanti yang diambil bijinya. Jadi kalau mau nunggu kangkung, flanel. Kalau yang perempuan mungkin cukup familiar ya dengan kain flanel ya, gitu kan. Ternyata kita bisa nanam pakai kain flanel loh, gitu. Ya. Ini adalah tanaman semangka, seed semangka yang kita tanam, ya. Seed semangka kita tanam pakai flanel. Seperti ini kawan-kawan. Kenapa? Karena flanel itu kan cukup bagus ya menyerap air. Ketika digulung, dikasih ke air, dia nggak kebuka lagi. Jadi seperti ini. Nah ini kita rendam di air dan hasilnya seperti ini. Gitu. Nah tadi sudah sistemnya sudah, kebutuhannya sudah, kemudian media tanamnya sudah. Sekarang kita akan masuk ke peralatannya, gitu ya, peralatan penunjang. Dalam melakukan hidroponik apa saja sih yang bisa kita siapkan alat-alatnya? 1 TDS meter, kedua pH meter, ketiga netpot, keempat sumbu kalau kita pakainya wick system. Kelima selang atau deep stick kalau kita pakai irigasi tetes. Kemudian aerator dan terakhir adalah pompa sirkulasi. Ini adalah alat-alatnya. pH meter untuk mengukur kadar pH, TDS atau EC meter ini untuk mengukur ppm ya di larutan. Kemudian ini ada netpot, ada 2 ukuran, ada yang 5 cm, ada yang 7 cm, tergantung dari jenis sistem yang kita gunakan. Nah, ini fokusnya adalah ke sumbu ya, sumbu yang di bawah yang warna hijau. Ini biasanya kita pakai juga pakainya kain flanel. Kenapa? Karena daya serap airnya bagus. Ya, kita. Nah, kemudian ini irigasi tetes pakainya ini. Ini sticknya seperti ini. Jadi dari netesnya itu di sini. Air netes itu dari selang gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, kemudian ini mesin aerator ya. Kalau misalnya yang punya akuarium mungkin tahu ya, yang biasa mengeluarkan gelembung. Nah, itu yang kita gunakan juga. Kenapa ini dipakai? Karena supaya meningkatkan kadar oksigen yang ada di larutan. Nah, dan yang terakhir adalah pompa untuk mensirkulasikan dari nutrisinya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mau nanamnya apa, gitu kan? Apakah semua jenis tanaman untuk hidroponik itu terbatas, ataukah bisa semua jenis tanaman? Secara teori, semua jenis tanaman bisa dilakukan dengan konsep hidroponik. Hanya saja, yang familiar di kita dilakukan pada 3 jenis. Sayuran daun, sayuran buah, dan tanaman buah. Tanaman buah pun adalah tanaman buah musiman, bukan tahunan. Ya. Oke. Contohnya apa sih sayuran daun? Kok ada sayuran daun, kok ada sayuran buah? Memang beda ya. Beda. Ini kita pakai floating system ya, pakai rakit apung. Ini ada jenis-jenis selada ya. Ini yang paling depan namanya romance, kemudian ada rolorosa, ada selada hijau. Nah, ini beda-beda. Nah, jadi tadi ya, setiap tanaman punya jenis sistem yang berbeda. Kenapa? Dia akan optimal pada salah satu sistem, tidak di semua sistem. Gitu. Nah, ini tanaman sayuran daun. Kenapa disebut tanaman sayuran daun? Karena yang dimanfaatkan adalah daunnya. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini tomat. Ya, tomat ini masuknya bukan buah, tapi sayuran. Ya, tapi kategorinya adalah sayuran buah. Ya, kenapa? Karena yang dimanfaatkan adalah buahnya. Oke. Nah, ini kita pakainya irigasi tetes. Ya. Kalau dilihat lebih teliti di bawah itu ada selang hitam. Nah, itu ada selang putih ya, pipa putih, kemudian ada selang hitam ke setiap tanaman. Nah, kita pakainya irigasi tetes. Dan yang terakhir adalah untuk buah musiman. Nah, ini yang kita lakukan, kita pakainya melon ya. Melon semangka kita pakai. Ya, kita pakai dengan sistem Dutch bucket ataupun irigasi tetes. Gitu. Nah,
Jadi kawan-kawan, ternyata hari ini apalagi setelah pandemi, apa ya, orang-orang semakin aware gitu Kak. Aware tentang apa? Tentang kesehatan, tentang pentingnya kembali ke alam. Apalagi sekarang orang nggak mau berkerumun gitu kan, ke pasar, nggak males misalnya karena berkerumun sama orang kita nggak tahu mereka sudah vaksin atau belum, mereka terpapar atau tidak. Pada akhirnya banyak menjadi peluang gitu. Peluang apa? Peluang bagi kita untuk satu mengedukasi, kedua menjadi peluang bisnis gitu kan. Peluang bisnisnya apa? Kita bisa berjualan tanaman atau sayuran yang jauh lebih sehat ya. Kita tahu bagaimana kita membudidayakannya, kita tahu apa saja nutrisi yang dipakainya, kita tahu juga pestisidanya apa saja, kita pakai pestisida atau tidak, bahkan kita bisa memastikan tentang benih yang kita juga budidayakan. Ini menjadi salah satu peluang yang besar ke depannya, karena saya yakin setiap orang pada akhirnya akan aware dengan kesehatan yang mungkin berbicara organik ya gitu. Ini menjadi salah satu peluang gitu. Nah, atau misalnya untuk ibu-ibu rumah tangga nanti gitu kan, ini bisa menjadi solusi untuk mereduksi biaya, mereduksi cost yang selama ini mungkin nilainya cukup besar ketika belanja gitu. Jadi bisa mereka nanam bumbu dapur, kemudian sayuran yang dibutuhin sama keluarga gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan gitu ya, gitu. Jadi itu saja kawan-kawan. Oke, kita sudah berada di penghujung slide ya. Terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh. Nanti kita lanjut di sesi Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Teguh Gumilang ya atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Kak Teguh, akan ada penayangan video terkait cara penanaman tanaman hidroponik dan aquaponik. Kepada panitia dipersilakan untuk menayangkan videonya.
Oke, baik. Sudah ditayangkan ya ilustrasi bagaimana kita melakukan budidaya tanaman secara hidroponik. Nah, menarik sekali tadi dari penyampaian Kak Teguh, ternyata menanam atau berbudidaya secara hidroponik itu bisa memanfaatkan lahan sempit ya, karena dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, maka lahan-lahan untuk pertanian pun akan semakin sempit. Nah, dengan berbudidaya secara hidroponik, kita bisa memanfaatkan lahan yang secara konvensional tidak bisa digunakan untuk penanaman, menjadi bisa kita gunakan dengan berbudidaya secara hidroponik. Dan juga dalam melakukan budidaya hidroponik, kita perlu setidaknya mempunyai ilmu dasar terkait teknik dalam budidayanya, seperti memperhatikan kualitas air, ya tadi yang telah disampaikan oleh Kak Teguh, kualitas benih tanamannya, bahan yang digunakan, dan iklim juga perlu diperhatikan tentunya. Nah, tujuannya agar tanaman yang kita budidayakan dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab peserta dengan pemateri. Bila para peserta ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Oh, sudah ada yang raise hand nih. Boleh Kak Mukhtar langsung open mic. Dipersilakan untuk menanyakan langsung kepada Kak Teguh. Iya, halo, assalamualaikum Kak Teguh. Izin bertanya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Mukhtar, asal Situbondo. Ingin bertanya nih Kak, untuk lahannya kan di perkotaannya juga sedikit nih sempit. Nah, kebetulan di depan rumah saya ini ada kayak sungai gitu Kak. Kalau misalnya ditanamnya di apa ya, kayak gabus itu, terus dibuatkan kayak sebuah keramba itu di sungainya, itu bisa nggak Kak? Soalnya untuk lahannya kan terlalu mepet juga, dan kebetulan rumahnya depan kayak sungai gitu, aliran gitu Kak. Oke, moderator saya langsung jawab atau seperti apa? Boleh Kak, langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya di sungai, nanti kan dia misal di atas keramba. Ini yang jadi permasalahan adalah nanti airnya tidak bisa dikasih nutrisi. Kenapa? Karena kalau dikasih nutrisi dia kan akan kebawa oleh arus, ya, gitu. Nah, kalaupun misalnya mau memanfaatkan yang ada di situ, boleh pakai. Saya pernah buat waktu itu ada di kanal YouTube saya, itu pakai dari bekas air mineral botol, ya. Jadi nanti itu bisa, jadi tidak perlu lahan yang luas sebetulnya gitu kan. Jadi dengan ukuran misal hanya lebar 20 cm saja itu kita sudah bisa mulai tanam gitu. Jadi nanti tinggal pakai medianya saja yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada di kita. Tapi kalau misalnya tadi di atas sungai dan sungainya tidak dibuat tidak dibuat kolam ya, tapi dibiarkan mengalir begitu saja, rasa-rasanya agak sulit. Karena apa? Kita harus kasih nutrisi, yang mana nutrisinya ini kan harus diam di situ. Kalau misalnya nutrisinya dia mengikuti arus, ya percuma kita ngasih nutrisi kita. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oh iya, ya baik, terima kasih Kak. Kalau satu lagi Kak, kalau katanya kan menggunakan botol ya, itu berarti botolnya kayak digantung seperti tabu lampot gitu ya Kak? Jadi botolnya itu cukup dipotong jadi 2. Jadi anggaplah kita pakai yang 600 mili ya, 600 mili yang medium tuh, yang medium atau yang 1,5 liter gitu ya. Itu nanti dipotong 2, nanti yang bagian atasnya yang ada leher botolnya itu nanti posisinya dibalik. Oke, jadi dia posisinya tetap bisa berdiri tanpa harus digantung gitu. Bahkan mungkin di sudut jendela pun itu bisa kita simpan gitu ya, gitu. Nah, secara lebih jelas, secara lebih detail mungkin nanti bisa mampir ke kanal YouTube saya di TJIF TV. Di situ saya pernah bahas itu, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi inspirasi. Sama-sama. Terima kasih. Moderator mungkin suaranya belum di unmute. Oh, aduh, sorry. Terima kasih ya, Kak Teguh sudah mengingatkan. Terima kasih juga kepada Kak Mukhtar tadi sudah mengajukan pertanyaan kepada Kak Teguh. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan selanjutnya dari Larasati Artenisia nih Kak, dari Gendi Ikopin. Izin bertanya untuk Kak Teguh, dari ketujuh sistem yang sudah Kak Teguh paparkan sebelumnya, manakah sistem yang menurut Kakak bagus untuk kualitas tanaman? Apakah setiap tanaman akan berbeda jenis sistem yang cocoknya? Ya, boleh langsung dijawab Kak.
Baik, ya. Tadi sebetulnya sudah saya singgung sedikit ya, gitu. Tapi untuk memberikan pemahaman lebih dalam untuk siapa tadi Laras ya, Laras. Jadi untuk tanaman-tanaman tertentu memang tidak bisa diaplikasikan pada sistem-sistem yang ada di hidroponik. Contoh, tanaman buah ya, tanaman buah itu bukan tidak bisa, jarang sekali ketika menggunakan aeroponik, NFT atau DFT ataupun bahkan rakit apung. Ini sangat jarang. Biasanya tanaman buah itu menggunakan Dutch bucket atau irigasi tetes ya. Itu yang kami lakukan juga gitu. Dan literatur yang kami pelajari pun sama gitu. Rata-rata itu yang digunakan untuk tanaman sayuran buah atau tanaman buah. Mereka pakainya sistem Dutch bucket atau pakai irigasi tetes. Nah, untuk tanaman sayuran itu biasanya pakai rakit apung, NFT atau DFT. Jarang sekali tanaman sayuran itu pakai Dutch bucket atau irigasi tetes. Kenapa? Satu, kalau mau pakai irigasi tetes atau Dutch bucket, cost-nya tinggi. Ya, cost-nya tinggi. Itu untuk instalasinya, kalau kita yang buatkan itu biasanya hitungannya per satu tanaman, per satu bucket itu kisaran bucket ya. Nah, artinya tanaman apa yang sayuran apa yang bisa ngasilin satu untuk harga 90.000 gitu kan. Nah, ini yang pada akhirnya menyebabkan rata-rata kalau untuk tanaman sayuran tidak pakai Dutch bucket atau irigasi tetes. Tapi kalau untuk tanaman buah, karena dia panennya kan kayak misalnya tomat, dia panennya parsial, tidak sekali panen habis. Tapi ketika ada yang merah yang sudah siap matang, itu baru dipanen. Nanti kalkulasinya, oh ternyata dapatnya sekian kilo. Oke, ternyata masih masuk dengan hitungan menggunakan Dutch bucket ya, gitu. Jadi tadi kalau untuk tanaman sayuran buah, yang paling optimal adalah rakit apung, NFT dan DFT. Kalau untuk tanaman sayuran buah atau tanaman buah itu adalah drip irigasi dan Dutch bucket. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih ya. Begitu ya, Kak Larasati atas jawaban dari Kak Teguh. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir aja deh, kita ambil dari Joy dari Unsika. Kak Teguh izin bertanya bagaimana cara mengatasi gangguan hama pada sistem budidaya hidroponik. Kemudian apakah tingkat hamanya tinggi atau tidak, Kak? Oke, baik. Hama ini yang harus kita pahami dulu adalah penyebabnya ya. Nah, sebetulnya ada 3 hal yang mungkin harus dipahami dulu. Orang menyebutnya sama, semuanya hama. Hama itu adalah ketika gangguannya berasal dari organisme lain. Organismenya adalah hewan, ya. Itu baru disebut hama. Kalau organismenya tanaman, itu disebutnya gulma. Nah, kalau keluar dari 2 organisme itu biasanya disebut dengan penyakit. Ya, baik itu virus gitu, baik itu jamur, itu biasanya masuk kategori penyakit. Jadi kalau misalnya hama, kita ambil secara umum semuanya kita bilang hama, maka kita harus perhatikan dari penyebabnya dulu. Misal kita nanamnya pakcoy ya, sawi sendok atau sawi daging ya. Pakcoy itu rata-rata hamanya adalah 1 kutu bulu putih, kemudian yang kedua apid ya, apid. Nah, ini penyebabnya biasanya karena lingkungan terlalu lembab. Ya, lingkungan terlalu lembab, kemudian di sekitaran itu juga terdapat tanaman yang menjadi inang dari hama tersebut, ya, gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian, kalau misalnya ada semut, hati-hati. Kalau misalnya tanaman kita ada semut, itu harus hati-hati. Kenapa? Semut itu memang bukan hama, tapi ada juga semut itu menjadi vektor atau pembawa hama. Maka ini harus kita perhatikan. Ya. Semut biasanya akan menimbulkan nantinya mit. Mit itu nanti pada akhirnya akan berujung pada jamur. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu. Nah, jadi kalau tadi berbicara apa yang harus saya siapkan ketika saya berbudidaya hidroponik agar hamanya terkendali. 1, nanam selada. Nanam selada gitu. Tanaman selada adalah tanaman paling akhir yang akan diserang oleh hama. Itu berdasarkan pengalaman itu yang selalu terjadi. Jadi contoh, kalau misalnya teman-teman punya 4 instalasi, 1 nanam bayam, 1 nanam kangkung, 1 nanam pokcoy, 1 nanam selada.
maka yang terakhir bahkan sampai panen tidak kena hama itu selada. Ya, kenapa? Karena selada itu ternyata hama nggak mau, ya, hama nggak mau. Tapi permasalahannya adalah yang 3 tadi itu akan diserang tuh, ya, pokcoy, kangkung, kemudian bayam ini yang akan diserang. Gitu. Kemudian yang kedua, nanam refugia. Nanam refugia. Refugia itu adalah tanaman pengalih. Tanaman pengalih untuk hama. Biasanya adalah tanaman-tanaman bunga dengan warna-warna terang. Ya. Contoh pakai marigold. Kemudian pakai bunga matahari juga boleh gitu kan. Itu sebagai tanaman-tanaman refugia, tanaman-tanaman pengalih hama, ya, itu juga boleh. Yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir ya, yang ketiga itu bisa secara mekanis ya. Jadi kita pakai pelindung. Jadi pakai pelindung, misal pakai screen net atau di dalam greenhouse, ini juga bisa kita lakukan. Atau yang terakhir pakai perawatan untuk hama itu sendiri. Jadi misalnya disemprot insektisida, disemprot fungisida, itu juga boleh dilakukan. Jadi bisa seperti itu. Nah, kita harus lihat dulu ya, harus lihat dulu hama yang munculnya itu apa, karena nanti jadi kalau salah analisa, salah menentukan yang berakibat pada kegagalan produksi gitu. Harusnya disemprot fungisida, disemprot insektisida, ya nggak selesai gitu kan. Obatnya lain gitu kan. Orang sakit kepala dikasih obat diare yang nggak ketemu kan gitu. Nah, ini juga harus dipastikan bahwa kita paham. Tadi makanya kenapa kita harus paham, kita harus tahu ini permasalahannya apa nih, gara-garanya apa nih, gitu kan. Itu yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang hama ya, gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Ini kebetulan banyak sekali yang penasaran ya, Kak, dengan hidroponik, sehingga pertanyaannya bertambah terus. Ini ada lagi Apa-apa, dari... silakan. Betul, Kalau memang ada masih ada dari... waktu, silakan. Kalau memang masih ada waktu, silakan. Saya bisa jawab. Kalau memang ternyata tidak bisa terjawab semua, nanti teman-teman boleh keep kontak di Instagram saya di @teguhgumilang ataupun di channel YouTube di TGIF TV. Silakan. Nanti kirimkan di situ pertanyaannya. Insya Allah kalau waktunya luang saya akan jawab satu persatu. Gitu. Kalau misalnya sekarang masih ada waktu dan saya bisa jawab, silakan. Silakan diajukan saja pertanyaannya. Betul, kebetulan kita masih punya waktu lagi ya, Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh. bisa langsung dijawab nih. Dari Kak Wahyu, dari Bogor. Ada 2 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, izin bertanya, untuk nutrisi hidroponik diganti setiap berapa hari sekali? Dan untuk pertanyaan yang kedua, jika kita tidak punya alat ukur, bagaimana cara mengetahui kepekatan nutrisi hidroponik, Kak? Langsung jawab boleh. Oke, yang pertama, nutrisi hidroponik itu tidak diganti, tapi ditambah, ya, ditambah. Contoh, ketika kita tadi kan di 14 hari setelah semai itu pindah tanam ke instalasi hidroponik. Nah, di situ kita sudah mulai kasih nutrisi. Contoh, kita pakai tanaman pokcoy. Kemudian di tanaman pokcoy itu kita gunakan ppm sebesar 1.200 misal. Nah, maka ketika air itu akan habis, larutan itu akan habis, itu tidak diganti, tapi ditambah. Ya, ditambah air baru, kemudian ditambah dengan nutrisi lagi dengan ppm yang sama atau ppm yang optimal, misal 1.400 gitu. Jadi tidak diganti. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa nilai ppm-nya itu sudah kepekatannya sudah sesuai ketika kita tidak punya alat ukur. Memang ini agak sulit ya, karena kalau kita nggak pakai alat ukur biasanya main feeling gitu kan, main tebak ya gitu kan. Nah, tapi secara general bisa digunakan. Contoh, kalau untuk pakai AB mix itu rata-rata adalah 5 mili A ditambah dengan 5 mili B, kemudian dicampurkan dengan 1 liter air, itu kepekatannya sekitar 800 ppm. Ya, itu rata-rata kepekatannya adalah 800 ppm. Ini bisa salah, bisa betul ya. Karena nanti ketika menggunakan AB mix yang berbeda yang dengan biasa yang kita pakai, ini juga akan beda gitu kepekatannya. Jadi memang yang paling real itu pakai alat ukur.
Tapi kalau memang nggak ada, biasanya memang pakai seperti itu. Jadi kalau misalnya kebutuhannya adalah 1.200, yang paling aman adalah misalnya berarti A-nya itu jadi 10 mili, B-nya jadi 10 mili. Ditambahnya dalam 1 liter. Gitu. Itu yang paling aman. Ya. Tapi yang paling bagus memang kita pakai alat ukur. Supaya memang betul-betul akurat ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Memasuki nih pertanyaan selanjutnya yang masih ada yang masuk dari Lintang dari Subang. Izin bertanya, bagaimana strategi marketing yang paling tepat untuk menjual hasil panen kita, Kak? Nah, mungkin bisa dijawab oleh kategori menarik nih yang berbeda. Oke, ya ini berbicara pasca panen ya, gitu. Oke, satu memang pasca panen dalam pertanian ini memiliki rentang waktu yang pendek ya. Kita tahu kalau tanaman nggak kejual, kemudian dari hasil panennya sudah matang, ujung-ujungnya busuk gitu kan. Nah, ini yang memang pada akhirnya harus kita pahami ya. Kalau saya memulainya itu dari komunitas. Saya memulai dari komunitas itu satu. Kemudian yang kedua, saya mulai dari orang-orang yang saya kenal. Kita. Nah, sebelum pada akhirnya nanti ketika kita sudah settle, ketika kita sudah menguasai semuanya, maka kita bisa mulai masuk ke market yang lebih besar. Masuk ke retail market, masuk ke ke HoReCa, hotel, restoran, kafe, itu bisa. Gitu. Jadi untuk strategi awal, apalagi misal tanaman kita juga belum banyak, misal luas untuk greenhouse-nya atau untuk tanaman hidroponiknya 100 meter persegi. 100 meter persegi itu kurang lebihnya kita menghasilkan 100 kilo tanaman ya. 100 kilo tanaman. Nah, kalau misalnya kita mau sekali panen, berarti kita nunggunya lama lagi untuk panen. Sedangkan kebutuhan orang itu, kebutuhan pasar itu biasanya mintanya kontinu. Maka dari 100 kilo itu lebih baik kita potong menjadi 3, jadi 10 kali panen. Ya, jadi sekali panen kalau 100 dibagi 10 berarti sekali panen itu hanya 10 kilo per 3 hari. 10 kilo artinya apa? Kita hanya butuh 10 relasi saja dengan kebutuhan 1 kilo. Ya, saya yakin teman-teman punya relasi lebih dari 10 gitu kan. Nah, artinya dan kebutuhan orang 3-4 kilo untuk sayuran ya, satu orang gitu. Ya, apalagi kalau orang Sunda banyak makan lalap gitu ya. Nah, itu juga yang harus diperhatikan gitu. Jadi yang saya lakukan, yang kami lakukan adalah mulai dari komunitas, satu, bentuk komunitas, misal sekarang teman-teman di Genbi bikin komunitas yang sama gitu kan, semuanya anak-anak Genbi dulu deh gitu kan, anak-anak Genbi yang aware tentang kesehatan, aware tentang makanan sehat, kemudian back to nature semuanya, kemudian nanti ada salah satu orang misalnya, oke, saya yang nanam selada, saya yang nanam bayam, saya yang nanam katuk, nanti semuanya suplainya dari kita gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, mulai dari komunitas. Kemudian yang kedua, mulai dari relasi yang kita kenal. Ya, mulai dari relasi yang kita kenal. Saudara kah, tetangga kah, dosen mungkin gitu kan? Nggak masalah, silakan gitu kan. Ya. Jadi jangan takut gitu. Kewajiban kita hanya ikhtiar ya. Kewajiban kita hanya ikhtiar. Hasilnya itu bukan hak kita. Ya, bukan ranah kita. Dan yang ingin saya sampaikan adalah nikmati prosesnya, nikmati prosesnya. Mungkin teman-teman akan melihat bahwa wah enak ya Kang Teguh sekarang. Enggak, saya mulai dari 2008. Jangan dilihat hari ini, ya. Tapi dari 2008 prosesnya sampai hari ini, gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan, gitu. Jangan sampai pengen instan ya, bahkan mie instan sekalipun harus direbus dulu gitu kan. Nah gitu, apalagi ini proses berbisnis ya gitu. Jadi memang untuk tadi pemasarannya yang kita lakukan mulai dari komunitas, mulai dari orang-orang yang kita kenal, mulai dari relasi kita. Selanjutnya kalau sudah settle, sudah siap, kita baru bisa expand ke pasar-pasar yang jauh lebih besar. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalkan kita mau menjual hasil panen, yang tentunya kita harus mulai dari relasi-relasi terkecil kita dulu ya, Kak, baru nanti bisa kita lanjutkan ke membangun partnership yang besar. Seperti itu. Betul. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, karena waktunya untuk tanya jawab sebentar lagi, dari Nabil Hisham. Izin bertanya, Kak, bagaimana apabila paralon yang digunakan untuk hidroponik mengandung timbal, apakah itu akan berbahaya bagi tanaman dan konsumen? Terima kasih. Ya.
misalnya pakai pipa PVC yang ada timbal atau non timbal, sebetulnya itu tidak berdampak besar ya, tidak berdampak besar. Kenapa? Karena kita tidak mengkonsumsi airnya langsung, gitu. Jadi tanaman akan memproses gitu. Mereka punya mekanisme sendiri, tanaman punya mekanismenya, itu yang mana memang itu tidak akan berdampak atau berpengaruh besar pada tanaman. Tapi kalaupun memang bisa menggunakan yang tanpa timbal itu jauh lebih bagus. Ya, gitu. Baik, semoga menjawab ya Kak Nabil atas jawaban dari Kak Teguh. Mungkin sudah dicukupkan dulu untuk sesi tanya jawab dengan Kak Teguh. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mohon maaf bila belum langsung terjadi interaksi langsung ya dengan Kak Teguh, mungkin bisa dilanjutkan dengan menghubungi Kak Teguh ya melalui Instagramnya tadi sudah disampaikan dan mengajukan pertanyaan di sana. Nah, luar biasa sekali tadi atas penyampaian materi dari Kak Teguh yang menarik dan insightful ya bagi kita yang penasaran dengan dunia pertanian, khususnya bercocok tanam secara hidroponik. Banyak sekali tadi ilmu yang bisa diambil terkait sistem dan teknik budidayanya secara hidroponik. Teman-teman peserta juga luar biasa fokus dan telah interaktif ya tadi dengan menyimak materi dan melakukan sesi tanya jawab bersama Kak Teguh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Teguh atas ketersediaan waktunya untuk hadir memberikan ilmu kepada kita semua pada webinar hari ini ya Kak. Sebelumnya dari panitia akan melakukan penyerahan sertifikat untuk Kak Teguh secara simbolis ya. Kepada panitia mohon ditampilkan sertifikatnya dan kita akan melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Oke. Udah dipulin tolong. Oke, ini ada penyerahan sertifikat secara simbolis ya Kak untuk Kak Teguh. Mungkin kita bisa melakukan sesi foto bersama sebelum Kak Teguh meninggalkan room ya, bersama teman-teman peserta juga. Dalam aba-aba saya, panitia mohon untuk di screenshot dalam sesi foto bersama kali ini. Enggak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin boleh ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak ya Kak Teguh. Sekali lagi saya mewakili dari teman-teman panitia atas ketersediaan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini. Semoga apa yang Kak Teguh sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat juga untuk Kak Teguh. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya di acara ini. Saya memohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Saya langsung izin live karena ada agenda lain ya. Terima kasih. Kak Teguh mohon maaf sebelumnya sebelum Kak Teguh ya meninggalkan room nih. Tadi kan sudah banyak yang masuk ya Kak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada Kak Teguh. Nah, karena dari panitia nanti akan memberikan apresiasi lah sedikit untuk para peserta yang telah aktif. Untuk 2 peserta yang sudah aktif memberikan pertanyaan, mungkin bisa dipilih oleh Kak Teguh dari pertanyaan terbaik yang mana Kak. Nanti kita akan langsung hubungi dari panitia kepada peserta yang aktif. Saya harus sampaikan di sini atau nanti saya chat ke panitia? Di sini aja Kak, boleh. Oke, boleh. Sebentar ya. Tadi Iya. tadi pertanyaannya luar biasa sih gitu kan. Yang pertama dari Joy ya, yang bertanya tentang hama ya. Oke. Oke. Satu lagi Kak. Lintang yang bertanya tentang marketing. Ya. Oke, itu ya 2 terbaik yang dipilih langsung oleh pemateri kita pada hari ini. Jadi ada Kak Joy dan Kak Lintang ya yang tadi telah mengajukan pertanyaan yang paling menarik menurut Kak Teguh. Selamat kepada para peserta yang terpilih untuk menjadi peserta terbaik atas keaktifannya pada saat tadi. Nanti langsung dihubungi oleh panitia. Kak Teguh terima kasih banyak ya sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Saya izin ya, pamit. Terima kasih Kak Teguh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman peserta, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi door prize. Nah, kami dari panitia acara telah menyiapkan hadiah menarik untuk para peserta yang telah menyimak pemaparan materi dari Kak Teguh sebelumnya. Kami menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat dijawab langsung oleh para peserta. Untuk para peserta yang menjawab dengan cepat dan tepat, tentunya akan ada hadiah menarik yang lumayan untuk mungkin digunakan membeli kuota ya. Jadi para peserta dipersilakan untuk memperhatikan pertanyaan yang akan ditayangkan di layar sebentar lagi. Bila sudah mengetahui jawabannya, peserta langsung bisa menggunakan fitur Raise Hand atau menuliskan jawabannya di kolom chat ya. Nah, ini pertanyaan sudah ditampilkan. Ada 2 pertanyaan yang di full screen. Oke, yang pertama, sebutkan sistem dalam hidroponik. Oke, yang sudah mengetahui jawabannya langsung ditulis di kolom chat ya. Ada berapa panitia minimal? Minimal 3 sistem. Tadi kan ada banyak ya. Nah, para peserta yang tadi telah menyimak tentunya harusnya mengetahui ya. Ini ada sistem-sistem yang bisa digunakan dalam hidroponik. Langsung bisa dituliskan jawabannya di kolom chat. Oke, minimal 3 ya. Sudah kita dapatkan 1 peserta yang telah menjawab dengan tepat sesuai dengan ketentuan minimal 3 jawaban ya. Ada dari Kak Zuhal Alfarizi. Jawabannya rakit apung, NFT, dan DFT. Oke, kita keep ya jawabannya. Bagaimana panitia, sudah betul ya jawabannya seperti ini? Oke, sudah betul. Kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya. Satu lagi untuk para peserta yang telah memperhatikan, tentunya kita juga masih mempersiapkan hadiah. Bisa dilanjutkan. Ini dia pertanyaannya. Bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan dalam hidroponik? Silakan minimal 3 ya. Minimal 3. Oke, sudah kita dapatkan penjawab tercepat. Oh, cepet-cepet banget ya teman-teman peserta untuk mengetiknya. Di sini ada dari Kak Firda nih. Jawabannya adalah rock wool, clay ball, dan sponge. Betul sekali ya Kak Firda. Ini jawabannya minimal 3 merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam melakukan budidaya secara hidroponik. Oke. Bagi peserta yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang barusan ditayangkan di layar, nanti akan langsung dihubungi oleh panitia ya, atau bisa langsung melakukan konfirmasi melalui kolom chat dan grup WhatsApp yang tersedia. Nanti akan langsung dikirimkan hadiahnya untuk para peserta yang telah aktif. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Setelah menyimak materi menarik dari Kak Teguh sebelumnya, terima kasih banyak kepada pemateri serta para peserta yang telah sepenuh hati berpartisipasi dalam acara ini dari awal hingga akhir. Untuk kita saling berbagi pengalaman dan hal baru ya. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan semoga setelah ini kita semua yang telah mendapatkan pengetahuan baru dari Kak Teguh mengenai hidroponik bisa langsung menerapkan dan melakukan budidaya hidroponik secara mandiri ya dengan baik. Saya Hilda Aulia Indonesia selaku MC dan moderator pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dalam pertemuan yang berkesan di kesempatan selanjutnya. Kepada para pemenang door prize, harap hubungi panitia untuk mendapatkan hadiahnya ya. Salam Genbi Energi untuk Negeri. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir. Oke, teman-teman peserta jangan lupa untuk mengisi link presensi yang tersedia di kolom chat ya. Satukan hati bersama kita pasti